Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi SS TPMSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, semangat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid Pembinaan Kebudayaan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, baik dari Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia atau disingkat KPOTI, itu ya Mbak Lala ya. Kemudian juga dari Portina Provinsi Jawa Tengah, Portina atau Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia, teman-teman dari Portina Kabupaten Kendal, kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu guru olahraga dan juga anak-anak baik SMP, SMA atau SMK yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti pelatihan olahraga tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kita dalam kondisi semangat yang luar biasa. Mbak Lala, saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, saya pernah di Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata 8 bulan di tahun kemarin, double. Saat ini saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adik-adik ini yang dari SMP mana? SMP ya. SMA cuma satu ya? 2, 3. SMK mana, Dek? SMK mana? Oke, yang ini SMA Negeri 1 Rawasari yang belakang? Oh, 1 Sukoharjo. Oke. Bareng siapa kesininya, Dek? Sendiri? Naik motor ya? Iya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ngeten nggih. Kita semua tahu fase-fase pertumbuhan seorang manusia, kemudian jenjang usia SMP, SMA ini adrenalinnya tinggi, tidak bisa diam begitu, kemudian ingin belajar banyak hal dan sebagainya. Dan salah satu pengalaman yang miris terjadi di kemarin sore, di area Waleri ada tawuran pelajar. Ini sedang terus kami koordinasikan dengan kepolisian, laporan-laporan sudah ada, identifikasi sudah ada. Dan ini sangat kita sayangkan bahwa saat ini sejatinya kita dibilang keren, kita dibilang hebat jika kita memiliki karya, itu ya. Prestasi tidak harus di matematika, di IPA, ikut olimpiade sen dan sejenisnya, tidak harus. Tapi pasti Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan manusia itu pasti dengan kelebihan. Kelebihannya apa? Itulah yang perlu kita gali bersama-sama. Ngaten nggih. Tidak semua anak-anak kita harus pinter di akademik. Ada anak-anak yang memiliki minat dan bakat di olahraga, itu yang kita kembangkan. Ada anak-anak yang punya minat bakat di seni, itu yang kita kembangkan. Tidak ada minat bakat di tawuran, gitu nggih. Itu yang harus kita basmi, adik-adik sekalian. Dan di depan saya pasti anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak yang punya cita-cita dan masa depan yang harus kita wujudkan bersama. Dengan bergerombol melakukan hal-hal yang negatif, bisa dipastikan masa depannya pun tidak secerah adik-adik yang rajin belajar, rajin berlatih, rajin mengembangkan diri. Sepakat ya adik-adik sekalian ya. Nggih. Kepolisian terus bergerak, identifikasi anak, identifikasi sepeda motor ini sudah beberapa didapatkan. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang menaungi SMA, SMK sederajat, dan dalam waktu dekat
orang tua dan anak-anak pun akan kita lakukan penanganan adik-adik sekalian. Yang SMP nggak usah ikut kakak-kakaknya, karena dimungkinkan anak-anak SMP yang mungkin ikut terlibat berkaitan itu karena ajakan senior-seniornya, begitu nggih. Udahlah belajar saja, udahlah olahraga saja dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian adik-adik sekalian, saat ini perkembangan luar biasa, baik perkembangan di teknologi, perkembangan di informasi maupun perkembangan di transportasi gitu nggih. Sangat pesat dan beberapa hal yang pada waktu itu berupa mimpi atau ada di film fiksi, beberapa sekarang sudah terwujud adik-adik sekalian. Hal sederhana yang terwujud misalnya adalah ojek online. Dulu kalau zaman saya sekolah itu ya ojek ya ada di pertigaan perempatan konvensional. Sekarang sudah transformasi jadi ojek online yang bukan hanya ngantar penumpang, tapi sudah ngantar makanan, sudah ngantar kado untuk pacar dan sebagainya dan sebagainya. Ini berkembang dengan sangat cepat hanya dalam genggaman kita di gadget ini. Nah, perkembangan antara lain adalah teknologi yang begitu pesat. Selain ada dampak-dampak positif, ternyata dampak negatifnya pun ada. Salah satunya adalah anak-anak kita sekarang dimungkinkan lebih suka bermain game online atau game yang nggak online lah misalnya. Ya intinya bermain game itu karena kecanggihan teknologi. Siapa yang di rumah punya PS? Adik-adik punya PS di rumah? Enggak punya ya? Alhamdulillah, saya juga enggak punya gitu. Saya juga enggak punya gitu. Sekarang katanya sudah sampai PS5 gitu. Saya tahu, saya ngikutinya waktu itu PS1 gitu. Kemudian sekarang pun game-game pun mudah sekali kita dapatkan di HP kita lah. Kita mau install game apapun itu sangat mudah, ada yang gratis, ada yang berbiaya, sehingga kecenderungannya saat ini anak-anak kita itu menjadi mager atau malas gerak. Jadi habis sekolah ya sudah di rumah main game pun nyenuk, asik ngaten nggih. Dan game ini kan cenderungnya egoistik sendiri ngaten nggih. Meskipun game online itu juga bisa berival dengan yang lain, entah anak-anak itu ada di mana dan sebagainya. Namun adik-adik sekalian, jika ini tanpa pengawasan orang tua, riset menunjukkan bahwa terlalu banyak memegang gadget, memainkan gadget itu tidak baik bagi kondisi kita, baik kondisi kesehatan mata misalnya. Kemudian juga kita tidak berinteraksi, kita juga relatif tidak bergerak. Nek pun mager itu malas makan, malas sholat, malas belajar dan sebagainya lah. Adik-adik usia SMP, SMA, SMK ini kan usia yang sudah relatif mandiri, sudah bisa mengambil keputusan sendiri gitu nggih. Sehingga saya berharap mari kita gunakan gadget ini secara bertanggung jawab. Gunakan gadget untuk mendukung pembelajaran, silahkan. Oh, saya punya minat di tari Pak, saya menggunakan gadget untuk mempelajari tari-tari kontemporer misalnya. Oh, saya minat di olahraga Pak, saya senang basket, saya senang sepak bola dan sebagainya, saya nonton itu Pak. Itu juga silahkan gitu nggih adik-adik sekalian. Nah, ajaklah Bapak Ibu orang tua untuk juga masuk ke dunia adik-adik sekalian, supaya Bapak Ibu ini bisa mengawasi, bisa menjadi teman adik-adik sekalian. Beberapa kasus yang tawuran itu saat kami coba ngobrol dengan orang tua, biasanya itu orang tua tidak ngecek HP ataupun aktivitas teknologi anak-anaknya. Saya percaya Pak dengan anak-anak saya. Saya tidak mengira Pak anak-anak saya yang di rumah itu nurut, diam, kalem, di luar seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Karena sekarang
provokasi negatif ini relatif cenderung melalui media sosial gitu nggih. Ya komunikasi lewat WhatsApp, kemudian Facebook dan sebagainya, kemudian ada apa itu provokasi dan sebagainya. Sekarang ini terjadinya sebagian besar adalah lewat itu. Nah, atas kondisi-kondisi yang ada, adik-adik sekalian, kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka generasi-generasi penerus Kabupaten Kendal atau bangsa Indonesia ini pun ya nanti akan terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Padahal kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kaya, tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga kaya akan bonus demografinya, kaya akan sumber daya manusianya, kaya akan budayanya. Ngaten nggih. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita semua berkewajiban untuk terus melestarikan budaya-budaya adiluhung bangsa Indonesia. Salah satunya adalah melalui olahraga tradisional. Zaman saya kecil itu permainannya nggih setinan, kasti, kemudian egrang, bal-balan di halaman, itu nggih, itu permainan yang memang kami sukai. Bahkan permainan-permainan yang modifikasi dari yang ada pun juga kita lakukan. Nggih. Adik yang di depan ini pernah main setinan? Pernah? Oke. Setinan, kemudian apa malih? Egrang pernah? Belum ya? Belum pernah egrang? Oke. Terompah panjang? Monggo Pak Sek. Terompah panjang pernah? Nggih. Terompah panjang apa Mbak Lala? Bagia. Nggih. Bagia belum pernah? Belum pernah ya. Nggih. Lah itu adik-adik sekalian. Mobile Legend pernah ya? Setiap hari? Saya belum pernah sih. Oke. Tapi saya itu berpikirnya gini, saya pernah nih, saya waktu itu ke Jogja, dinas luar Jogja. Di depan mall itu ada layar yang besar selebar dinding ini. Itu tuh ditayangkan pertandingan e-sport atau Mobile Legend live di situ. Dan ternyata yo nggak sedikit ya peminatnya, ngaten nggih. Dan kalau saya secara pribadi kurang setuju ya. Mohon maaf nggih. Pertandingan-pertandingan maya ini kok saya kurang setuju gitu. Nanti kita akan lihat adik-adik sekalian manfaat kita ini berolahraga secara nyata, ngaten nggih. Ya. Adik-adik sekalian, hal-hal itu terjadi. Kemudian bahwa untuk membentuk sebuah manusia, salah satu hal yang utama adalah proses pendidikan. Pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, pendidikan itu holistik, olah fisik, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Holistik adik-adik sekalian, olah pikir, bagaimana adik-adik sekalian belajar hal-hal akademik supaya tujuannya adalah kita bisa memiliki nalar yang kritis gitu nggih. Supaya kita bisa menganalisis sesuatu gitu nggih adik-adik sekalian, supaya kita bisa menyelesaikan kehidupan kita nantinya itu dengan akademik yang ada. Kemudian olah rasa, bagaimana supaya kita semua ini punya empati, ngeten. Jadi percuma pinter tapi tidak punya empati, tidak punya rasa tolong menolong misalnya, itu percuma katanya adik sekalian. Kemudian juga olah hati, bagaimana supaya betul-betul kita ini bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang kalau apa itu orang sukses Cina itu siapa Mas Yohan? Cina siapa? Bukan Jack Ma gitu.
Jack Ma itu mempercayai bahwa orang yang berhasil dan sukses adalah orang yang belajar bijaksana. Jadi ke depan, masa depan itu katanya dimiliki oleh bukan orang yang pintar tapi orang yang bijaksana. Nggih. Kemudian yang terakhir adalah olahraga. Ngaten nggih. Jadi raga fisik kita ini menjadi penting untuk menunjang aktivitas kita sehingga kesehatannya terjaga baik lahir dan batin. Percuma ada anak pinter tapi keluar-kelur lemesan, semaputan karena nggak pernah olahraga misalnya nggih, weng-wengan dan sejenisnya. Sehingga adik-adik sekalian, kami bersinergi dengan Portina Kabupaten Kendal mengadakan kegiatan hari ini. Harapannya adalah supaya dampak-dampak negatif yang tadi kita sajikan cara singkat di awal itu tidak terjadi. Nanti harapannya betul-betul lahir sumber daya manusia Indonesia yang betul-betul mumpuni dan mencintai jati dirinya. 2045 ini katanya akan ada ledakan atau bonus demografi yang luar biasa, ngaten nggih. Sehingga diharapkan adik-adik sekalian nanti tidak hanya ngebak-bakin donya, tapi adik-adik sekalian itu nanti bisa bermanfaat. Kita semua ini orang terus engko cacahe banyak ngaten. Sekarang penduduk Indonesia berapa? Ada yang tahu? Kayaknya sekitar 280 juta ya. Nek Roma Irama dulu berapa deh? Enggak. Roma Irama berapa Mbak Lala? Ada lagunya sih dulu tuh. 185 juta penduduk. Bener ya? Itulah. Oke. Berarti enggak nyampe 200. Tapi sekarang itu sudah 280 juta untuk penduduk Indonesia lah. Mari kita tidak hanya menjadi manusia sing ngebak-bayi Indonesia ini, tapi kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, gitu nggih. Menjadi manusia yang bisa menghasilkan sebuah karya, begitu. Menjadi manusia yang bisa menghasilkan sebuah inovasi bermanfaat bagi sesamanya. Syukur bisa bermanfaat, kontribusi kepada bangsa dan negara itu. Nah, adik-adik sekalian, manfaat dari olahraga tradisional selain tadi kita memegang teguh jati diri, kita juga melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada, tradisi-tradisi yang ada, itu juga antara lain adalah melatih kreativitas kita. Zaman saya dulu permainan itu tidak ada aturan-aturan tertulis, tapi aturannya turun-temurun, bahkan berkembang aturannya itu menjadi yang kita sepakati gitu. Mengko sing ini kalah ya, mengko sing ini menang. Kudune jumlahi pemain papat. Kemudian nanti pola permainannya begini, nanti sekian kali permainan dan sebagainya, itu kita sepakati. Kita sepakati adik-adik sekalian sehingga kreativitas ini berkembang. Kemudian adalah melatih kerjasama. Melatih kerjasama. Kalau game online itu melatih kerjasama apa enggak, Dik? Iya ya. Oh, kok di iya itu loh. Kerjasamanya gimana coba? Karena permainan tim. Ya permainan tim, tapi rasane koyone kok beda ya gitu ya. Rasane beda saat kerjasama secara maya dengan kerjasama secara nyata, ngaten nggih. Sehingga apa ya, saya dengan Pak Kabid ini misalnya secara nyata kayak kerjasama, rasa tresno, rasa seduluran itu kan terus muncul gitu nggih. Karena faktualnya kita bekerja sama adik-adik sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih interaksi. Game online ini interaksinya lebih terbatas. Dengan permainan-permainan tradisional interaksinya bisa menjadi lebih luas. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan manusia yang lain, manusia yang harus berinteraksi dengan anak-anak yang
lain. Sehingga dengan interaksi ini bukan hanya satu hal di permainan tradisional saja yang kita dapatkan, tapi juga kita mendapatkan wawasan-wawasan yang lain. Oh, si Wahyu iki wonge nesunan misalnya. Oh, si Wahyu iki omahe iki ternyata duwe kebon iki misalnya gitu. Ini kita akan lebih jauh itu, karena dengan jejaring atau networking ini menjadi penting adik-adik sekalian. Pada saatnya nanti jejaring-jejaring inilah yang akan menentukan keberhasilan ataupun masa depan adik-adik sekalian. Kemudian yang terakhir adalah melatih emosi anak-anak kita dalam permainan tradisional yang ada. Bagaimana kita dituntut untuk sportif, bisa menerima kekalahan, kemudian bisa menerima kekurangan dari tim kita, adik-adik sekalian. Kemudian juga emosi kita pun akan terbangun dengan baik. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk kita menghidupkan kembali olahraga tradisional khususnya yang ada di Kabupaten Kendal. Jujur saya baru tahu kalau ada Portina atau pelestari olahraga tradisional itu ya di tahun 2022. Satu atau dua, Pak? Oh, 2021 ke 2022. Lah, ini lembaga inilah yang sebenarnya juga harus kita dorong. Yang harus kita dorong sebagai pionir untuk memperkenalkan kembali permainan-permainan tradisional ini kepada anak-anak kita. Oh, ternyata ada lembaga yang menaungi. Oh, ternyata ada permainan ini gitu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu memperkenalkan kembali kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi penerus kita. Adik-adik ini berarti generasi Z, itu ya. Generasi Z itu katanya generasi yang melek teknologi dan sangat bergantung teknologi gitu nggih. Mari kita imbangi mindset itu dengan kita juga berinteraksi secara nyata gitu nggih. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan untuk menggairahkan kembali olahraga tradisional adalah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini semacam bintek, workshop, pelatihan dan sejenisnya supaya norma-norma permainan, nilai-nilai permainan, cabang-cabang yang ada ini tidak hilang ataupun punah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan melaksanakan lomba-lomba permainan tradisional. Di beberapa waktu yang lalu, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata sudah melakukan hal itu. Kami berharap yang akan datang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pun bisa menyelenggarakan lomba tradisional di tingkat pelajar. Oke. Pada tertarik nggak ya adik-adik sekalian kalau dilakukan lomba itu ya? Sangat tertarik. Adik dari mana ini? Tegal. Tegal. Kabupaten Tegal. Oh, sekolahnya di mana? Oh, kelas berapa? Kelas 8 ya. Oh, kelas 8. Iya. Oke. Mainnya Mobile Legends ya, Dek? Enggak ya? Kalau di pondok enggak boleh ya? Enggak boleh. Boleh pakai HP? Bawa HP di sana? Enggak boleh. Oke. Ya, lomba-lomba tradisional yang nanti kita adakan, misalnya Bupati Cup dan sejenisnya, itu meriah pasti, karena ada unsur lucunya gitu ya. Ada unsur lucunya. Pak Bupati Kendal di peringatan HUT RI kemarin main gebuk bantal misalnya. Gebuk bantal masuk di Portina nggak, Mbak? Masuk ya. Gebuk bantal itu lucu. Beliau menang, beliau menumbangkan 4 lawannya gitu. Akhirnya meskipun sama-sama jatuh ke air karena dirangkul sama lawannya misalnya gitu nggih. Kemudian kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita aktif untuk menyebarluaskan permainan tradisional, antara lain juga melalui media sosial, web
blog dan sebagainya. Sehingga keingintahuan generasi-generasi kita yang selanjutnya ini, yang sekarang juga tidak bisa pisah dari ini gitu, menemukan sesuatu yang luar biasa di internet, web, media sosial dan sebagainya. Sehingga Pak, di sebelah saya ini ada Pak Ketua Kormi, kemudian ada juga dari Portina, ada juga dari apa itu namanya, KPOTI begitu. Mari kita terus bersinergi, berkolaborasi untuk berkontribusi dalam mendidik dan membangun generasi penerus kita. Salah satunya adalah melalui olahraga tradisional. Kemudian kalau Bapak Ibu guru ini ada yang dari SMA, SMP semua. Oh, SMK ini, SMK semua. SD ada? Ya, nggih. Dari mana Mbak kok suaranya semangat sekali? SD mana? SD Pundi? SD Kalibuntu Wetan nggih. Oke. Nggih. Sudah sarapan nggih, 2 kali mungkin nggih. Paling semangat, perempuan semangat luar biasa loh. Nggih. SMP-nya mana nih guru SMP? Oke. Oh, nggak ada suaranya itu katanya. Ayo SMP jo kalah suaranya. SMA 1, SMK oke. Sing wonten suaranya SD Mbak. Nggih, SD. Mantap. Nggih. Demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya banggakan, ngaten nggih. Pokoknya di akhir saya titip secara umum jangan ikut hal-hal yang negatif ya. Masa depan ada di tangan adik-adik sekalian. Nggih. Atas nama Pak saya harus solider dan sebagainya, nggak ada. Untuk hal-hal negatif itu nggak ada. Nggih. Solidaritas dan sebagainya nggak, kecuali untuk hal-hal yang positif. Saat adik-adik sekalian nanti ternoda hal-hal yang negatif, ngaten nggih, yang susah ya adik-adik sendiri. Teman-temannya yang ajak-ajak dan sebagainya nggak ada yang empati. Ya adik-adik dan orang tua itulah yang susah, sehingga kita jangan sampai mengecewakan orang tua, karena doa orang tua di setiap sujudnya, di setiap doanya, di setiap sholatnya itu adalah pasti untuk kebaikan dan kesuksesan adik-adik sekalian menjadi orang yang membanggakan. Itu nggih. Amin ya rabbal alamin. Demikian dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama kita semua kegiatan pelatihan olahraga tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal kita buka dan mulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan memudahkan ikhtiar-ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pelatihan olahraga tradisional. Ada yang sudah tahu olahraga tradisional itu apa saja? Belum pada tahu ya? Belum nih. Kalau 17 Agustus itu pasti biasanya di RT-RT, RW-RW-nya itu mengadakan lomba 17-an. Ada bakia, tadi bakia ada yang belum tahu ya pasti ya. Ada terompa panjang, gobak sodor. Zaman saya SD itu ada gobak sodor. Zaman saya SD, tapi nggak tahu kalau sekarang. Biasanya ada di film Ipin Upin, kalau ada yang lihat film Ipin Upin ya. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi, SSTP MSI dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Cukup tadi sudah disampaikan Bapak ya tentang sedikit-sedikit tentang olahraga tradisional kan. Tadi ada terompa panjang, ada
hadang, ada enggrang. Kebetulan itu ada atletnya ini di sini kemarin dari adik SMP yang tingkat jateng pelajar, Bapak. Ada dari perwakilan SMP 1 Kangkung. Siapa si Syahwas nggih? Dan yang terompah panjang dari SMP 1 Weleri. Kebetulan dapat juara 2 tingkat jateng. Tepuk tangan. Ya, ada gurunya Bapak yang Pinky Boy. Kebetulan juga dari guru SMKNU ini juga menjadi atlet gebuk bantal, Bapak, juara 1 tingkat nasional dengan atas nama Mbak Bonita Pratiwi ya. Tepuk tangan. Berdiri ya Mbak Bonita. Mbak Bonita yang mana ya? Kemudian ada atlet tarik tambang Mbak Duroh dan Mbak Bonita juga. Mbak Duroh mana? Itu perempuan ya Bapak ya, Mbak? Perempuan rasa perempuan. Tarik tambang ya? Iya, tarik tambang. Saya kemarin waktu tarik tambang itu memperkuat timnya Pak Bupati, akhirnya seri. Ternyata berat tarik tambang. Lah mungkin ada tip-tip yang bisa dibagikan gitu. Apa ini tipnya? Tip-tip ya untuk supaya menang tarik tambang. Komunikasi sama tim. Kalau badan besar itu belum tentu ya. Strateginya apa aja itu Mbak? Nah, saat lawan narik itu kita harus bertahan atau juga narik? Bertahan Mbak. Kalau sama-sama narik malah sakit Mbak, nggak bertahan lama. Kalau lawan narik, kalau lebih banyak kita nahan. Iya. Kok bisa seneng tarik tambang gimana ceritanya? Senang. Terus latihannya gimana aja? Gitu. Mungkin juga ditambahi latihan fisik juga ya, entah running buat nafas, gitu-gitu itu juga. Terus ada pemanasan khusus nggak? Nggak? Stretching biasa gitu? Iya. Iya. Nggih. Tadi saya agak menarik perhatian beliau ini ya. Saya yakin ini perempuan nih gitu kan, dari senyum manisnya meskipun tertutup masker gitu. Iya. Oke. Asli mana Mbak? Menangsang nggih. Iya Mbak Lala, mangga. Terima kasihnya itu ya sedikit tentang tarik tambang. Ada kekuatan lengan, kekuatan kaki. Jadi harusnya nanti atlet-atletnya bisa dilatih fisik, harus push up, jogging, biar lebih tidak hanya badan besar, ternyata endurance-nya jelek, ototnya jelek. Jadi memang harus dilatih dengan latihan fisik. Oke, selanjutnya sesi pertama dengan narasumber dari KPOTI, Mas Idam dan Mas Firman. Kami persilahkan untuk memberikan materi. Terima kasih Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tahun 2002 yang sudah membuka acara pelatihan olahraga tradisional pada pagi ini. Salam olahraga. Salam olahraga tradisional. Salam KPOTI. Nah, terima kasih. Kita next. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya,
Eh, Perkenalkan terlebih dahulu nggih. Dalam pagi hari ini sebelum kita menginjak ke materi, biasanya kalau orang itu belum kenal dia tidak sayang. Ya kan? Kalau sudah kenal tapi jangan terlalu sayang. Jadi kita langsung KPOT itu langsung dari kementerian dari ada di Kemenpora maupun di Kemendikbud. Kalau di Portina itu masih bernaung di Kormi, kalau Kormi ke Kemenpora. Jadi ini kami akan sedikit gambarkan sedikit apa itu KPOT, di mana di sini kami sebelumnya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih untuk Bapak Wahyu selaku ketua Kormi ya. Oh, ketua Portina. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya kami diundang di pagi hari ini dengan sehat, dengan penuh semangat, dan apalagi yang hadir di pagi hari ini kalangan-kalangan muda rata-rata kalangan muda. Mungkin yang sudah sepuh mungkin hanya 1-2. Dan ini bahkan pengalamannya mungkin lebih luas lagi yang para yang sepuh ini. Soalnya olahraga tradisional di sini kebanyakan yang lebih tahu malah orang-orang tua. Bahkan yang muda-muda ini mungkin masih belum banyak yang tahu. Betul tidak? Betul nggih? Jadi tidak apa-apa. Lebih baik kita belum tahu daripada kita tidak tahu sama sekali. Kita belum tahu saat ini, tapi insya Allah nanti kalau sudah ada pelatihan, jadi nanti teman-teman semua tahu semua apa itu olahraga tradisional, apa itu permainan tradisional. Karena di sini beda tipis permainan tradisional dan olahraga tradisional. Kalau orang-orang olahraga pasti tahu apa itu olahraga. Ya, Mbak Duro sudah tahu olahraga itu apa, Mbak Duro? Ya. Jadi beda tipis. Kalau dulunya sepak bola itu pun juga permainan, sebelumnya adalah permainan, bukan olahraga. Dulunya sepak bola itu juga permainan. Tapi sudah diangkat, bahkan itu dulu juga sepak bola adalah permainan tradisional. Tapi sekarang juga jadi olahraga, dan olahraga sudah mendunia. Sama halnya nanti kita akan mengkaji itu juga. Jadi permainan tradisional yang ada di Indonesia bisa kita jadikan prestasi dan itu menjadi olahraga. Karena pedoman kita atau misi kita adalah dari tradisional menjadi olahraga prestasi gitu. Oke, sebelumnya dari saya akan langsung sedikit ke pembahasan saja supaya ini waktunya tidak terlalu lama, karena nanti kita ada 5 materi. 5 materinya nanti ada salah satunya ada apa? 4 ya? Oh 4. Oh maaf, ada 4 materi. Materi yang pertama nanti ada tarik tambang, kedua ada lari balok, hadang, terus yang satu lagi terompah panjang. Ini pun sebenarnya sudah tidak asing lagi nggih. Tidak asing nggih. Tidak asing. Jadi permainan-permainan ini yang sudah dibakukan. Bahkan KPOT sendiri yang di nasional ini sudah membakukan 11 cabang olahraga tradisional yang sudah baku. Dan itu ada rule mainnya, cara bermainnya, bahkan ke perwasitannya, bahkan ke apa yang tadi yang disampaikan, tempat lokasinya. Bahkan tadi ada pertanyaan dari Bapak Wahyu untuk alas ya Mbak ya, ada nggak alasnya atau waktu main tarik tambang? Kalau kita sudah pasti kita sudah mengkaji itu, kita menggunakan matras. Jadi ketika kita terjatuh ketika di matras itu pun juga tidak sakit. Nah, ini nanti kita bahas, nanti kita akan
share ke teman-teman semua. Jadi di sini kita selaku pelestari permainan tradisional. Di sini kami punya beberapa tujuan, ada 3. Yang satu pengembangan, yang kedua pelestarian, dan yang ketiga pemberdayaan. Nah, di mana pengembangan itu memberikan pemahaman. Jadi permainan-permainan yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak. Kalau kata Kang Zaini, Ketua KPOT Nasional, itu ada lebih dari 2.300 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Itu pun saya baru tahu kala di tahun 2019 itu baru kita pembentukan KPOTI, di mana sebelum kita menjadi KPOTI itu masih menjadi KOTI, Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia, itu dari tahun 2014 kita bekerja sama dengan Kormi, bahkan kita di saat Fornas itu kita selaku pionirnya di olahraga tradisional. Nah, untuk pelestarian itu sendiri kita selaku kaum muda, jadi yang sebelumnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Permainan-permainan tradisional itu kalau tidak kita tularkan, kita tidak diberikan ke anak-anak sekarang, bahkan anak sekarang itu tahunya hanyalah gadget HP, hanya permainan HP. Anak kecil saja sudah mintanya HP, sedikit-sedikit pinjam HP, nontonnya YouTube. Jadi kita nanti ketika pulang dari sini, paling tidak kita membawa kebiasaan baik untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita yang belum tahu, ya. Jadi paling tidak kita tinggalkan dunia gadget. Tapi juga gadget itu memang penting, tapi bijaklah dalam penggunaannya, gitu kan, yang disampaikan Pak Wahyu juga itu. Jadi bijak dalam penggunaan. Jadi boleh bermain, mungkin HP boleh, tapi jangan lupa tubuh itu butuh bergerak. Jadi paling tidak tubuh dalam 1 hari kita harus melakukan aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat-keringat, karena toksit ya, biasanya kalau dalam dunia olahraga ataupun kesehatan itu untuk pembuangan. Dengan keringat kita itu adalah pembuangan zat-zat kotor-kotor yang ada di dalam tubuh kita keluar dari situ. Nah, di sini ada terompah panjang. Sebenarnya untuk olahraga tradisional itu dari kami KPOT itu sudah membakukan 11 cabur. Ya, salah satunya ada terompah panjang, kemudian gobak sodor atau hadang, bakia, enggrang, tarik tambang, ketapel, panahan dan sebagainya. Namun pada kesempatan ini nanti cuman 4 cabur saja, yaitu terompah panjang, gobak sodor, kemudian lari balok sama tarik tambang. Ya, mungkin selebihnya bisa di lain kesempatan. Oke. Di sini ada yang namanya terompah panjang. Mungkin untuk adik-adik, untuk Bapak Ibu sudah tahu terompah panjang itu apa? Nah, biasa disebut kalau di tempat kita di Jawa, ya, biasa disebut bakia. Ya, bakia itu sepatu kayu atau sendal kayu. Seperti itu. Namun karena di sini sudah mengarah ke olahraga tradisional, bukan lagi permainan, dan kita namakan nasionalnya yaitu terompah panjang. Ya, terompah itu kayu, ya, dan berbentuk panjang. Terompah panjang. Terompah panjang biasa digunakan bisa 3 orang dan 5 orang. Kalau untuk event lomba di tingkat nasional, ya, itu menggunakan 5 orang. Namun kalau di sekolah biasanya dari pihak sekolah itu membuat hanya 3 pasang karena hanya untuk bermain dan aktivitas.
Jadi sampai pertandingan hanya untuk beregu putra dan beregu putri. Jadi putra melawan putra dan putri melawan putri. Kemudian ada yang namanya nomor punggung ya. Jadi untuk bermain hadang atau gubak sodor, yang dulunya gubak sodor atau selodoran, kemudian kita nasionalkan menjadi hadang karena sifatnya itu menghadang. Nah, untuk bermain hadang itu harus ada yang namanya nomor dada. Setiap pemain harus memiliki nomor dada atau nomor punggung karena itu nanti berpengaruh pada skor poin. Ya, skor poin. Ada 8 orang, yaitu 5 pemain dan 3 cadangan. Berarti nanti ada nomor 1 sampai 8. Ya, semua coba belajar seperti ya, dari itu kan. Nah, gitu. Jangan jol, gampang. Ya teman-teman ya, bebas ya, jangan buru-buru, masih kurang ini ya, ade, ano, ya, kayak gitu terus ya, kalau gini kan gini, betul, nah itu kayak istirahat di tempat. Kaki kuda-kuda nyantai. Harus ya, saya mau lihat yang sudah bisa pakai kopi, saya kasih kopi. Tapi yang belum lulus. Bukan dia. Nanti bisa nggak ini naik karena kalau itu tadi titiknya itu Betul, targetnya tinggi ya kita ini. ayo praktekin. Boleh menggunakan yang namanya pantel. Iya. Ya, masih kurang sini ya. Nah, ya, ini badan. Saya mau lihat sana, silakan. Tapel. Berlatih pertama lari ke teman-teman. Ya. Mulai sini.
Nah, bersedia. Nah, oke, saudara. Terus, ya. Nah, sampai melewati spot dari ini seperti ini ya. Jadi belakang trompa. Arah umpan baliknya seperti itu ya. Mundur sih, pedut. Ayo, 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 ayo. Ada tulen mana?